Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatiha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil qala Syekhul Imamul Muallifu hazihil hawalatu. Inilah sebuah perjanjian pemindahan hutang atau pengalihan hutang. Al-hawalatu lughatan, bermula hawalah, pemindahan atau peralihan hutang secara lughatan bahasa adalah at-tahawulu, memindah. Al-intiqalu, wal-intiqalu, dan tafsir yang lain atau tafsir ini wal-intiqalu dan juga peralihan disebut dengan hawalah. Wa syar'an, dan sedangkan menurut syariat yang disebut dengan peralihan hutang atau pemindahan hutang adalah aqdun yaqtadi naqladainin min zimmatin ila zimmatin ukhra, yaitu aqdun sebuah ikatan perjanjian yang yaqtadi, yang menerapkan naqladainin, yaitu peralihan atau pemindahan hutang min zimmatin, dari tertanggung satu, ila zimmatin ukhra, kepada tertanggung lainnya. Yaitu gambarannya Bapak sekalian, perjanjian ini dilakukan adalah dengan memindah hutang dari yang tertanggung, namanya muhil. Muhil itu orang yang menanggung hawalah, menanggung hutang, yang mengalihkan hutang lil muhtali, kepada dia punya hutang kepada muhtal, orang yang dia pinjemin. Kemudian dialihkanlah apa yang dia pinjamkan kepada muhtal kepada muhtal alaih, kepada pihak ketiga yang menerima peralihan, yang menerima pemindahan. Dengan demikian maka terbebaslah yabrahu bihal muhil, terbebaslah si muhil yang mengalihkan hutangnya itu terhadap hutang si muhtal yang dia hutangin. Akhirnya si muhtal itulah kemudian berikat hutang dengan muhal alaih, yaitu orang yang dialihkan pihak ketiga. Itulah yang disebut dengan pemindahan hutang. Dan orang yang memalihkan hutangnya, dia sudah tidak, atau si muhtal tidak bisa kembali lagi menagih kepada muhil, ya, tidak bisa lagi menagih karena hutangnya sudah dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, Bapak sekalian, dijelaskan arkanul hawalah, bisa terjadi pengalihan pemindahan hutang itu bila memenuhi rukun. Kalau gagal rukun salah satunya, berarti nggak bisa dipindahkan. Yaitu arkanul hawalati sab'atun, bermula rukun-rukun pemindahan pengalihan hutang itu jumlahnya 7. Yang pertama muhilun, hadirnya seorang muhil yang mau mindahin hutang. Wa muhtalun, dan orang yang hutangnya mau dipindahkan. Wa muhalun alaihi, dan orang yang menerima pemindahan. Jadi ada 3 nih Mas. Ya, yang mindahinnya ada, yang terhutang namanya, yang menghutang. Kemudian yang terhutang, yang muhtalnya ada juga, yang dihutang ini ada. Kemudian orang yang menerima pemindahannya juga ada. Yang menariknya, kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kasus ini syaratnya harus sepertujuan muhil, orang yang memindah hutangnya, dan juga persetujuan orang yang hutangnya dipindahin, tanpa harus memenuhi persetujuan muhtal alaih, orang yang ketiga yang menerima daripada pindahan. Keduanya sepakat meridoi keduanya sah, walaupun yang menerima pengalihan nggak tahu, nggak perlu ditanya, dia tahu-tahu begini, Bang, sesuai dengan kesepakatan kita berdua, sekarang ini abang yang nanggung utangnya si fulan, kata yang duitnya dihutangin. Nah, saya kagak tahu menahu, kata kitab Minhajul Abidin, Minhajul Talibin, kata Imam Nawawi, itu sah, ya. Tapi dalam kitab ini menyatakan harus
tetap harus ada, tapi tidak mensyaratkan ridhonya muhtal. Jadi tahu-tahu kita bisa aja sesuai dengan kesepakatan saya berdua, Pak, sekarang Bapak yang nanggung utangnya si Fulan. Kok bisa begitu? Itu bisa ditagih. Ya, kata Syekh Al-Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Kemudian syarat yang ketiga adalah 4, wadainun lil muhtal alal muhil, adanya hutang dari muhtal, orang yang meminjamkan, atas alal muhili, atas orang yang meminjam. Jadi memang ada hutangnya benar. Kemudian wadainun lil muhil alal muhal alaih, dan adanya hutang juga ada si muhil alal muhal alaih, atas orang yang dialihkan hutangnya. Jadi ini A hutang sama B, A punya A, duitnya dipinjam sama si C. Itu syarat tuh, Pak. Jadi jangan tahu-tahu pindah utang kepada si C kagak punya utang sama si A. Jadi itu syaratnya tuh, Pak. Ya, syaratnya begitu. Jadi si A punya utang sama B, kata si A, utang saya sama kamu saya pindahin ke C karena C punya utang sama saya, ya masih A. Nah, itu syaratnya mesti punya utang. Kalau si C kagak punya utang sama si A, nggak boleh dipindahin. Ya, ya kata saudara juga, itu mah urusan lo berdua. Lah gua mah nggak ada urusan, karena memang benar dia nggak ada urusan. Si C nggak punya urusan sama si A. Nah itu syarat tuh, Pak, jadinya. Ya, syaratnya mesti si A memang punya hutang sama si B, dan si C punya utang kepada si A. Jadi pantaslah dipindah. Ayo. Wa ijabun wa qabulun, dan tapi ada syarat terakhir, terjadi ijab dan qabul. Bagaimana, Umar? Utang saya kepada kamu saya pindahin ke si temannya, biasa Zaid, Umar, satu lagi si Farid misalkan. Wahai Umar, utang saya sama kamu saya pindahin sama si Farid. Sekarang tagih tuh sama si Farid. Bagaimana wahai Umar? Kata Umar, oke, baru bisa sah pemindahan itu, hawalah itu. Tapi kalau kata Umar kagak bisa, utang lo sama gua ngapa jadi pindahin ke si Farid? Itu mah urusan lo sama Farid, nggak jadi itu hawalah. Ya, jadi syaratnya kedua-dua telah melakukan ijab dan qabul. Itu yang disebut akdun tadi, ya, akad yang mana itu nakla dainin min zimatin dan zimatin ukhra. Itulah yang dimaksud dengan akad hawalah. Jadi kedua-duanya A dan B telah melakukan persetujuan, ada ijab dan qabulnya itu. Ya, itu syaratnya begitu, baru bisa terjadi pengalihan. Ma yustaratu bil mahil wal mu'tal wal ijab wal qabul. Apa saja yang disyaratkan bagi orang yang mengalihkan hutang dan orang yang hutangnya dialihkan. Wal ijab wal qabul. Yustaru, ya, syarat ijab dan qabulnya. Yustaratu bil mahil wal mu'tal ma yustaru bil ba'i wal mushtari wa bil ijab wal qabul masyhur fi siqatil bai'. Maka kedua syarat ketiganya itu disamakan dengan syarat jual dan beli. Jadi harus jelas pengucapannya, orangnya ada, kedua belah pihak, kemudian barangnya jelas, muayyan, ya, itu sebagaimana syarat dalam jual beli. Termasuk adalah bai'ut tamlik, bisa dimiliki. Jadi tidak bisa orangnya di mana yang saya mau tagih, oh di sana di Arab, nah itu jauh, ya, tidak memungkinkan untuk dimiliki. Adapun surutud dainaini, adapun dua syarat daripada dua hutang itu, jadi utang yang A sama B dan utang yang C ke si A, yaitu subutuhuma, keduanya menetap. Syarat yang pertama, keduanya menetap. Fala tazim man ladaina alaih. Jadi memang jelas-jelas itu ada utang. Kalau orang itu yang saya kagak punya utang sama A, nggak jadi. Nah, itu subut namanya. Dua-duanya ditetapkan memang berketetapan punya hutang. Wahisatul i'tiyad anhuma, dan sahnya menerima atau mengambil ganti daripada keduanya. Maka jelas bahwa kedua-duanya itu sah untuk mengambil ganti atau menerima pergantian. Ya, orangnya normal, orangnya tidak
kehilangan akal, sehat. Kemudian wa ilmul aqidah ini kedua-duanya memahami tentang akad muhil dan muhtal, paham betul cara cara akad menerima hutang atau menerima pengalihan hutang, dan kemudian mengetahui itu maksudnya adalah qadron, ukurannya. Jadi kalau hutangnya 10 A kepada si B, maka hutang si C dengan hutang A pun sama jumlahnya 10, ukurannya sama. Kemudian jenisnya sama. Dia ngutang motor, misalkan minjem motor, menjadi hutangan motor, yang ke C sama A juga sama. Emas yang dipinjam, maka C sama A pun meminjam emas. Jadi mesti sama jenisnya. Wasifatan dan sifatnya. Jadi sifatnya apakah barangnya utuh, barangnya bagus, atau barangnya pecah, barangnya rode jelek, atau barangnya bagus. Sama dua jenisnya. Jadi jangan sampai dipindahin ke C barangnya jelek, padahal pinjemnya dari A dan B barangnya bagus. Ya. Watusawihi ma biha, dan sama kodarnya, jenisnya, sifatnya. Apakah di situ di A ngutangnya cash kepada si B, tapi kepada si C ngutangnya nyicil, itu nggak bisa tuh. Jadi sama-sama cash dan sama-sama nyicil. Adapun disebut suratul hawalah, peragaannya, ya cuplikannya begini, ya. Jadi bikin perjanjian itu lengkap tuh Pak. Wayuk tabu bisigoti alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tulisannya begitu tuh Pak dalam kertas. Setiap bikin perjanjian alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, dengan penuh kesadaran itu ya. Dan tidak dalam kondisi cacat mental gitu. Betul-betul sadar bahwa saya menerima peralihan hutang dari si fulan A yang akan dialihkan kepada si C, karena si C juga memiliki hutang sebagaimana A menghutang kepada saya, jumlah duitnya sama. Jangan disono ngutangnya sama si A 5 juta, si A ngutang sama si B 10 juta, itu batal perjanjian. Ayatuna li Zaidin ala amrin al-Qudinar, ya, ada kepemilikan hutang Zaid kepada si Amr, ya, sejumlah 1000 dinar, berbentuk hutang halatan yang cash langsung, pinjemnya segitu jumlahnya. Sahihatan, yang sah, peminjamannya sah. Wali Amr ala Bakar misuha, dan demikian juga bagi si Amr atas diri si Bakar demikian juga sama. Jadi Umar minjem minjem duit sama si Zaid, sedangkan si Bakar punya utang sama Umar, jumlahnya sama. Wa yaqulu Amr li Zaid, lalu Amr berkata, ahal tukah, aku alihkan utangku atas kamu bi alfi, dengan 1000 sama, 1000 dinar juga. Allati laka alayya, yang saya punya kewajiban atas kamu, ala Bakar, saya pindahin sama si Bakar. Fayaqulu Zaid, lalu Zaid berkata, qabil tuh, saya terima. Lalu si Zaid nggak ngomong, gua kagak mau, utang lu sama si Umar, urusan Umar, apa urusan ente Umar, kalau ente urusannya sama saya. Kalau enggak terjadi itu, nggak bisa dipindahin, ya. Kecuali Bapak tanya begini, Pak Ustadz, kalau ada orang nyerahin jenazah kan suka ngomong keluarganya ya. Kalau ada jenazah memiliki sangkut paut, hutang piutang. Ini kan yang ngomong berarti si Bakar. Yang ngomong kan si Bakar. Yang ngomong Bakar, yang mati si Umar, kan gitu ya. Yang hidup si Zaid. Lalu hutangnya Umar sama Zaid gimana? Dialihkanlah. Iya, nggak lantas sama ahli waris. Dialihkan, kalau bapaknya pasti sama anaknya, karena anak itu menanggung daripada orang tua. Tapi kalau yang meninggal saudaranya gimana? So, yang meninggal saudaranya, abangnya apa adiknya. Jadi utang abang saya, bahasanya begitu Pak. Saya alihkan kepada abangnya, punya utang nggak sama siapa ini? Saudaranya ya. Berarti ngalihin utang kepada saudaranya yang punya utang sama almarhum. Minta sama dia, dijelasin tuh. Mintanya ke anu Pak, jangan tiba-tiba sejak ini dialihkan sama saya. Sama saya. Lu ngalihin utang orang bisa bayar apa kagak? Kan yang masalah begitu Pak. Ini banyak kasus begitu Pak. Begitu diutangnya ditagih, wah, kagak dibayar-bayar.
Terakhir ngomong begini, itu mau urusan dia yang mati sama yang hidup. Lah iya. Caranya salah satu itu Pak. Kecuali bicara orang tua ya. Kalau bicara orang tua, cara bayarnya, orang tua itu punyakah kemampuan dari tirkatul mayit, dari peninggalannya. Kalau dari peninggalannya ada, berarti itu buat bayar. Kan dia bilang, kalau orang meninggal tuh ngomong gini Pak, kaifatu daduyuni. Bagaimana cara bayar utang saya? Dibayar apa kagak? Dia ngomong itu. Selama 40 hari dia masih begitu. Au kaifatuk tuksam amwali. Cara bagi banda saya bagaimana itu ahli waris. Itu yang dia tunggu dua. Kecuali bapak ya, padaan anak. Kalau saudara gimana Pak? Itu masih ada yang nanggung. Ya, masih ada yang nanggung. Kalau tidak dia mau bersih kagak ngutang sama siapa-siapa, ngutangnya sama orang dong, saudaranya nggak punya utang. Berarti dibayar dari tirkah, dari yang dia tinggalin. Ada apa peninggalannya? Ada toko, betul nggak? Ada motor, ada nggak? Ada mobil, ada nggak? Itu buat bayar utang dia dulu. Ya kan udah mati orangnya, mati ninggalin utang, ya mati ninggalin utang. Terus ada tirka mayit, ada peninggal, tuh bayarin dulu. Itu termasuk Pak. Jadi ucapan ahli waris yang bilang sejak ini hutangnya di intikal, namanya hawalah, di alih. Itu mah nggak perlu pakai akad Pak. Kan dia kagak mesen ya kan, itu nggak, kalau gua mati ntar utang gua di ya, itu kalau ada yang utang sama dia ya kan, kalau nggak ada gimana, maka diambil dari tirkatul mayit. Kalau nggak ada tirkatul mayitnya, siapa yang nanggung Pak? Saudaranya nggak kewajiban nafkah Pak. Yang kewajiban nafkah itu biaya, termasuk biaya utang, yaitu orang tua sama anak, atau anak sama orang tua kalau anaknya mampu, wajib untuk menyelesaikan dia ya begitu. Sampai situ Pak, wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan selamat dunia kita ya Pak, selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.